Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqin. Alif lam mim, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan sama sekali dalam, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib dan mendirikan salat, serta dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka pun berinfak. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan dengan akhirat mereka sangat yakin. Baik, kemarin kita sudah menjelaskan tentang makna alif lam mim dan juga kalimat dzalikal kitabu la raiba. Kalimat dzalikal kitab di sini ada isim isyarah. Dzalika, itulah Alkitab. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud Alkitab di sini artinya kitab-kitab yang turun dari langit. Berarti mencakup suhuf, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur dan juga Al-Quran. Tetapi kebanyakan para ulama ketika mentafsirkan kalimat Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitab, itulah Al-Quran, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan bahwa inilah Al-Quran, kitab satu-satunya yang lebih baik dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Dan ini ditegaskan dengan kalimat setelahnya, la raiba fi, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalam. Artinya Al-Quran itu tidak menerima keraguan. Berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil itu masih menerima keraguan. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keotentikan. Beda dengan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz." Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, kami pula yang menjaga. Jadi yang ada jaminan satu-satunya kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu hanyalah Al-Quran. Al-Quran itu betul-betul dijaga keotentikannya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kitab-kitab di luar daripada Al-Quran seperti Taurat dan Injil, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuharrifunal kalima ammawadhi. Kitab-kitab tersebut sudah ditahrif, sudah dipermainkan, dimasukkan kalam manusia ke dalam kitab-kitab tersebut. Sehingga ketika kemudian ada ucapan manusia yang kemudian dimasukkan ke dalam kitab-kitab Allah, tentu sudah tidak otentik lagi, karena sudah tercampur kalam Allah dengan kalam manusia. Dari sini menunjukkan bahwa tidak ada kitab langit yang Allah turunkan yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi Al-Quran. Sebab kalau satu huruf saja bergeser dari tempatnya, itu langsung diketahui. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini mampu dihafal oleh siapapun. Anak kecil bisa menghafal, remaja bisa menghafal, orang dewasa bisa menghafal, orang tua juga bisa menghafal. Dan di dunia ini ribuan orang-orang yang menghafal Quran. Sehingga kalau seandainya di timur ada kesalahan, di barat pasti membenarkan. Di selatan ada kesalahan, pasti di utara ada yang membenarkan. Karena Quran itu bukan hanya terjaga secara tulisan, tetapi juga terjaga secara hafalan. Coba kitab-kitab yang lain, ada yang menghafal Taurat? Tidak ada. Sehingga karena tidak ada yang mampu menghafal Taurat, Taurat tidak bisa terjaga. Sehingga kalau ada orang yang kemudian melakukan penyimpangan, orang tidak tahu. Makanya dahulu Nabi Uzair dianggap anak Tuhan itu gara-gara hafal Taurat. Satu saja dianggap Tuhan. Apalagi Injil. Injil di banyak versi. Yang disepakati itu cuma 4 Injil. Ya. Sementara macam-macam Injil itu sampai 40 lebih. Sehingga terkadang satu Injil dengan yang lainnya itu berselisih. Maka dari sini kita katakan bahwa
Al-Quran satu-satunya kitab yang terjaga keotentikannya, makanya Allah memberikan kalimat dengan gunakan isim isyarah. Dzalikal kitab, itulah Al-Kitab. Seolah-olah itulah satu-satunya kitab yang lebih mulia, lebih terjaga dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Kenapa? La raiba fi, karena tidak ada keraguan-raguan di dalam. Apa maknanya? Maksudnya tidak ada keraguan di dalamnya. Makna kalimat tidak ada keraguan-raguan di dalamnya artinya begini, bahwa Al-Quran ini penuh dengan macam-macam isi. Isi Al-Quran itu kan macam-macam, tuan. Terkadang bicara tentang masalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud Allah. Maka ketika Al-Quran bicara tentang wujud Allah, maka kita tidak ragu bahwa Allah itu ada. Walaupun seandainya kita tidak bisa melihat, tapi kita yakin bahwa ketika Al-Quran menghabarkan tentang sifat-sifat dan nama-namanya, menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu yakin ada. Karena Quran menceritakan, dan Quran itu mengajarkan keyakinan. Tidak ada keraguan. Jangan ragu kita tetapkan wujud Allah. Atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang akhirat, ada padang mahsyar, ada hisab, ada timbangan, ada pembagian suhu, ada titian siratal mustaqim, ada surga, ada neraka. Ini kan harus diyakini. Tidak boleh ada keraguan. Makanya Allah mengatakan semua isi kitab itu la raiba. Semua isi Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan. Kita harus yakin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang akhirat, kita harus yakin adanya akhirat. Ketika Al-Quran bercerita tentang alam kubur, kita harus yakin adanya alam kubur. Ketika Al-Quran bercerita tentang alam akhir, tentang adanya padang mahsyar, hisab, mizan, suhud, sampai kepada surga dan neraka, maka kita harus yakin. Kenapa? La raiba fi, karena tidak ada keraguan isi Quran. Terus yakin. Atau umpamanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah kan menghabarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Kita harus yakin. Diketahui hikmah dan tidaknya kenapa harus 6 hari. Bukankah Allah bisa menciptakan dalam sekejap pun bayar? Tetap kita harus yakin. Karena Quran itu tidak boleh ada keraguan. Atau contohnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman dan apa yang dijanjikan kepada mereka. Sifat-sifat orang munafik dan apa yang dijanjikan kepada mereka. Sifat-sifat orang kafir dan apa yang dijanjikan kepada mereka. Maka kita harus yakin bahwa orang yang beriman akan masuk surga. Orang munafik, orang kafir masuk neraka. Yakin. Jangan ragu-ragu gitu. Kenapa? Karena Al-Quran yang menjelaskannya. Dan Allah mengatakan la raiba. Lihat kalimat ini diletakkan di permulaan surah Al-Baqarah. Karena ini surat pertama yang diletakkan. Kita akan melewati setelah Al-Baqarah itu Ali Imran, An-Nisa, sampai ke Qul A'udzu birabbin nas. Maka kita akan banyak melewati hal yang terkadang masuk di akal atau tidak. Sehingga di permulaan Al-Quran Allah sudah tegaskan bahwa isi Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Sehingga kita harus yakin semua isi Quran itu benar. Apa yang dihabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala semua kita benarkan. Apa yang diperintahkan Allah dalam bentuk hukum kita yakin semua ada keadilan. Hukum Allah itu semua adil. Tidak ada kezaliman sama sekali. Dan kita harus yakin sekali lagi karena Allah mengatakan la raiba, tidak ada keraguan di dalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya akan contohkan kenapa kita harus yakin tentang Al-Quran. Di zaman Nabi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum dikalahkan oleh Persia. Tetapi nanti setelah itu beberapa tahun maka Romawi akan mengalahkan Persia. Ketika terdengar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ketika itu kan kejadiannya sebelum Rasul hijrah. Jadi mereka para sahabat masih tinggal di Mekah. Terdengarlah oleh para sahabat dan orang-orang musyrik bahwa terjadi perang besar antara Persia melawan Romawi. Kalah pula Romawi. Sementara secara agama Persia dekat dengan orang-orang musyrik, sementara Romawi dekat dengan orang Islam. Kenapa? Karena Persia penyembah api, sementara orang-orang musyrik penyembah berhala, sama-sama agamanya musyrik. Sementara Romawi itu Nasrani, diturunkan kepada mereka kita.
sama dengan kita juga diturunkan kepada kita kitab Al-Quran. Allah turunkan kepada mereka Injil, Allah turunkan kepada kita Al-Quran, sama-sama diberi kita. Artinya Romawi lebih dekat ke Islam, sementara Persia lebih dekat ke musyrik. Terdengarlah Romawi kalah oleh Persia, sehingga orang-orang musyrik Arab itu senang sekali. Kemudian datang kepada para sahabat Rasul mengejek dan mengatakan, katanya kalian agama kalian paling benar, diturunkan kepada kalian kita. Lah kenapa Romawi bisa dikalahkan Persia, maka sebentar lagi kami juga bisa mengalahkan kalian. Itu bahasanya orang-orang musyrik ini. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang kepada Rasul menceritakan tentang ejekan mereka. Maka ketika itu turun ayat ini. Ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaglibun. Turun surah Rum. Ghulibatir Rum, ya sekarang Romawi dikalahkan. Sekarang Romawi dikalahkan. Tapi ingat, nanti beberapa waktu setelahnya Romawi akan mengalahkan Persia. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar sangat yakin, karena yang menghabarkan Allah, bukan Rasul yang bicara. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Gak mungkin Rasul bicara asal jeplak saja bahasa kita. Datang Abu Bakar kepada pembesar Quraisy. Ada yang mengatakan datang kepada Abu Jahal, ada yang mengatakan datang kepada Umayyah ibn Khalaf. Pokoknya salah satu dari pembesar Quraisy. Kemudian mengatakan, ya memang sekarang Romawi kalah dengan Persia, tetapi saya siap taruhan bersama kalian. Sebentar lagi Romawi pasti menyerang Persia dan Persia kalah. Ketika itu belum ada larangan taruhan judi. Belum ada judi, larangan judi belum ada. Akhirnya kemudian bertaruhlah Abu Bakar dengan salah seorang pembesar musyrik. Baik, sekian. Taruhannya jangkanya berapa tahun? Ada yang mengatakan 3 tahun. Oke. Kalau seandainya 3 tahun Romawi belum mengalahkan Persia, Abu Bakar, maka engkau akan menyerahkan sejumlah unta sekian dan sekian. Tapi kalau betul apa yang kau katakan, maka kami akan memberikan unta-unta yang kau minta. Terjadilah taruhan antara Abu Bakar dan pembesar musyrik. Sudah lewat 3 tahun, rupanya belum juga ada kekalahan. Sudah lewat 3 tahun nih. Datanglah Abu Bakar Siddiq kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Romawi belum mengalahkan Persia? Maka Rasul mengatakan, ya Abu Bakrin, kau harus yakin bahwa Romawi akan mengalahkan Persia. Sebaiknya kau datang lagi ke dia, tambah lagi taruhannya, tambah lagi tahun. Akhirnya Abu Bakar datang lagi, kemudian mengajak taruhan diperbanyak jumlah untanya, tapi diperbanyak jumlah tahun. Ketika kemudian terjadi hijrah, sementara taruhannya belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini pembesar Quraisy. Ketika mengetahui Abu Bakar mau hijrah ke Madinah kan gitu, nanti gimana dengan taruhannya? Orangnya dah lari. Maka sebagai jaminannya Abu Bakar kemudian meletakkan salah satu putranya Abdurrahman Ibn Abi Bakar. Kalau aku ada di Madinah, kau tinggal tuntut sama anak. Ketika kemudian sampai di kota Madinah terjadi perang Badar. Rupanya yang taruhan dengan Abu Bakar itu mati pula di perang Badar. Dan setelah perang Badar terjadi peperangan Romawi dan Persia. Romawi menang, Persia kalah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita sudah bertaruh. Orang yang bertaruh dah mati. Cemana dengan unta-untanya menang Abu Bakar. Karena setelah itu kan dilarang, tidak boleh taruhan. Maka kata Abu Bakar, ambil, tuntut ke anak. Maka Abu Bakar ngambillah di anak-anaknya, karena bapaknya sudah taruh. Ya kan? Tapi syahidnya di sini betul-betul Romawi mengalahkan Persia. Itulah yang dikatakan la raiba fi. Tidak ada keraguan, pasti terjadi apa yang dihabarkan Quran itu. Itu maksudnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk kepada manusia. Di sini Allah mengatakan sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ini gimana? Dalam Al-Baqarah seolah-olah dikhususkan bahwa Al-Quran itu hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi dalam ayat yang lain di Al-Baqarah juga bahwa Al-Quran itu bukan hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa saja,
tapi bagi seluruh manusia. Maka kita katakan, kata para ulama, bahwa kalimat hudan lil muttaqin, ya memang pada dasarnya Al-Quran itu petunjuk kepada semua manusia, tetapi yang mengambil manfaat dari Quran itu hanya orang yang bertakwa. Memang Quran itu petunjuk bagi manusia, tetapi yang mengambil manfaat dari Quran itu tidak semua manusia kan. Ada yang menerima Quran, ada yang menolak, ada yang beriman dengan Quran, ada yang kufur, ada yang menentang Al-Quran, ada yang taat dengan Quran. Jadi secara umum Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, tapi yang mengambil manfaat dari Quran itu hanya orang yang bertakwa. Tidak semua mengambil manfaat dari Quran. Makanya Allah khususkan hudan lil muttaqin. Quran ini khusus hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka lah yang bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran. Lalu siapa sih orang-orang yang bertakwa di sini? Maka orang-orang yang bertakwa dalam permulaan Al-Baqarah ini dijelaskan setelahnya sifat-sifat. Tapi secara global, orang-orang yang bertakwa di dalam ayat yang kita bahas di sini adalah orang-orang yang mereka menanamkan keimanan dalam hati, kemudian diungkapkan lewat lisannya, kemudian diaplikasikan lewat perbuatan. Itulah iman. Makanya dimulai alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman. Dan iman itu artinya pembenaran hati, pengucapan lisan, kemudian dibentuk dalam perbuatan. Kenapa harus seperti itu definisinya? Supaya tidak mudah orang ngaku beriman. Kalau lisannya tidak sama dengan hatinya, perbuatan tidak sama dengan lisannya. Makanya kemudian dibuat definisi seperti itu. Lihat orang-orang munafik yang mengaku mereka beriman, tapi Allah dustakan keimanannya kan? Kenapa? Karena orang munafik itu antara lisan dan hati berbeda. Makanya munafik itu kenapa disebut munafik? Diambil dari kata nafak. Antum tahu nafak? Nafak itu kalau antum dari sini ke Nagoya, itu kan ada jembatan tuh. Ada gorong-gorong di bawahnya kan, mobil masuk kan? Lah, gorong-gorong itu dalam bahasa Arab disebut nafak. Ya. Kalau ada jalur kereta menembus gunung, kemudian ada terowongan masuk gorong-gorong kan? Lah, terowongan itu dalam bahasa Arab disebut nafak. Kenapa kemudian munafik diambil dari kata nafak? Karena masuk dari sini, keluar dari sana. Nah, itulah munafik. Jadi dia masuk dari sini, keluar dari sana. Maksudnya apa? Dia masuk Islam dengan lisannya, keluar dari Islam dengan hatinya. Itulah munafik. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Makanya disebut munafik. Makanya munafik tidak bisa dikatakan mukmin. Karena mukmin itu harus setara antara hati, lisan dan perbuatan. Dan itulah makna takwa dalam ayat ini. Siapa dan bagaimana sifat-sifatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Pertama, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Beriman dengan yang gaib. Masyaallah muslimin, apa yang dimaksud gaib dalam ayat ini? Ulama tafsir membagi beberapa penafsiran. Maksud gaib dalam ayat ini pertama maksudnya adalah wujudullah. Orang-orang yang beriman dengan wujudnya Allah. Kita harus yakin Allah itu wujud ada, walaupun kita tidak melihat. Karena keimanan itu tidak mesti harus lewat panca indera. Kita beriman itu tidak mesti bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, tidak mesti. Sesuatu yang bisa kita rasakan itu belum bisa kita imani keberadaan. Contoh nih kipas angin. Ketika anginnya sampai kepada kita, kita merasakan, oh ada angin. Pertanyaannya, tahu antum bentuk angin? Enggak tahu kan? Kayak apa bentuk anginnya? Kita bisa rasakan angin itu. Menerpa kan? Tapi bentuk anginnya seperti apa kita enggak tahu. Contoh lain. Kalau seandainya saya pukul kepala antum sama Pandu, mau enggak? Ya enggak mau lah. Seandainya saya pukul dengan Pandu, menjerit enggak? Menjerit. Sakit enggak? Sakit. Pertanyaannya, antum bisa rasa sakit. Bentuk sakitnya kayak apa? Bulat, kotak, lonjong, nggak tahu kan? Orang bentuk sakit ada, tapi kita bisa rasakan kan? Berarti sakit itu ada, bisa kita rasakan, tetapi kita tidak bisa melihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat belum tentu tidak ada. Ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa melihat Allah. Berarti Allah tidak ada. Belum tentu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kita katakan Allah tidak ada. Karena ini perkara gaib.
harus diimani. Contoh, ketika Abu Hanifah melakukan perdebatan dengan orang-orang ateis tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pertanyaan orang ateis kepada Abu Hanifah, bagaimana orang Islam bisa menyembah Allah sementara Tuhan tidak bisa dilihat? Kemudian pertanyaan yang kedua, orang Islam bilang bahwa syaitan itu tercipta dari api. Tapi kenapa diazab didarahkan dengan api? Masa api diazab api? Apa rasanya? Kemudian orang Islam itu selalu ngomong dikit-dikit ini semua takdir. Apa itu maksudnya? Maka Abu Hanifah kemudian menjawab pertanyaan ini. Ini kan pertanyaan akli, pertanyaan akal. Jawabannya pun harus dengan akal. Sebab orang-orang ateis itu dikasih dalil Quran tidak akan nerima. Dikasih datangkan dalil sunnah apalagi. Mereka yang mengingkari adanya Tuhan tidak mungkin mengimani kepada firman Tuhan. Tuhan yang diingkari dia. Makanya hanya bisa dibantah dengan akal. Maka Abu Hanifah mengatakan, adapun setan, kenapa diciptakan dari api kemudian dibakar oleh api dia kesakitan? Maka kemudian Abu Hanifah menjadikan satu jawabannya dengan cara menampar orang. Tampar orang. Otomatis kesakitan. Sampai kemudian orang yang ditampar ini mengadu kepada hakim yang menengahi. Hakim, mana Abu Hanifah? Kok di ngajak debat malah nampar? Orang ngajak debat malah pakai tangan gitu. Sementara Abu Hanifah itu masih kecil, belum dewasa. Tapi dia mewakili gurunya Hammad. Karena Hammad tidak mau melayani, karena ini urusan kecil. Makanya Abu Hanifah diutus. Sebab kalau seandainya kalah ya wajar anak-anak. Kalau menang membanggakan guru. Anak-anak. Kalau kalah wajar anak-anak. Kalau menang banggalah gurunya gitu maksudnya. Karena begini kan ceritanya kan gurunya Abu Hanifah ini mimpi. Dia mimpi. Dalam mimpinya aneh. Yang mimpinya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini mimpinya diceritakan sama gurunya Hammad. Kata Abu Hanifah, wahai guruku semalam saya mimpi. Kata Hammad, mimpi apa? Begini, saya melihat pohon besar, pohon rindang. Tahu-tahu ada babi di bawah. Duduk pula babi itu di bawah pohon. Tiba-tiba kemudian ranting pohon itu jatuh, kena kepala babi itu. Babi inilah. Kira-kira apa takwilnya? Gurunya tidak mau jawab. Sampai berkali-kali baru Abu Hanifah menjawab sendiri. Ketika gurunya tidak bisa menjawab Hammad takwil mimpinya, ketika Hammad kemudian didatangi orang yang ngajak debat di hadapan halayak orang ramai, kata Hammad, aku tidak bisa datang. Karena ini bicara tentang zat Allah, takut memfitnah manusia. Kata Abu Hanifah, wah, jangan-jangan ini maksud mimpiku. Hammad bingung, apa maksud wahai Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah masih kecil. Jangan-jangan gini, yang dimaksud pohon itu adalah kamu. Yang dimaksud babi itu jangan-jangan ngajak debat itu orang ateis gitu. Yang dimaksud ranting patah kemudian kena kepala babi kemudian pergi, itu saya itu. Oh iya paham gitu. Takwil mimpinya Abu Hanifah itu. Makanya Abu Hanifah diutus untuk debat tuh. Lah salah satu dalam perdebatan ini soalan Abu Hanifah mukul orang itu kesakitan lah. Karena masalahnya mukulnya bukan pakai tangan, pakai kendi dari tanah. Kendi dari tanah itu tampakkan sama badannya sakit. Makanya Abu Hanifah kemudian ketika dilerai oleh hakim, apa maksudmu? Jawab saja pertanyaan. Kata Abu Hanifah, aku sudah menjawabnya. Adapun aku pukul kendi ini terbuat dari tanah. Sementara manusia itu kalau menurut otak orang ini kita tercipta dari tanah. Dia kan tercipta dari tanah, kendi dari tanah. Kalau tanah dilempar tanah harusnya tidak sakit. Itu maksudnya ya. Dia kan tercipta dari tanah, ini kendi dari tanah. Kalau dia lempar ya biasa saja, tanah ketemu tanah kan gitu. Kenapa dia sakit katanya kan? Menunjukkan bahwa setan itu tercipta dari api. Ketika diazab dengan api dia pun merasakan sakit. Tapi perlu diketahui bahwa penciptaan setan dari api itu satu saja. Bapaknya setan, iblis saja kan gitu. Yang diciptakan oleh Allah dari api itu cuman ada yang namanya Sumya, ada yang mengatakan Azazil, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa cuman satu saja. Adapun turunannya tidak, karena kalangan jin dari kalangan setan pun mereka sama dengan manusia, punya istri, punya anak, sama. Ada RT, RW, lurah, ada partainya juga, kampanye juga, gitu ya. Sama kehidupan mereka dengan kita itu kurang lebih. Dekat-dekat pemilihan presiden ya kampanye juga. Jadi sama, nggak kurang lebih aja kehidupan mereka dengan kita ini. Tidak ada bedanya. Artinya bahwa penciptaan mereka sudah tidak dari api lagi. Karena sudah mengalami pernikahan. Sama dengan manusia yang diciptakan dari tanah itu cuma satu Adam saja. Adapun anak turunannya bukan dari tanah lagi.
Buktinya kalau antum teriris badan antum tidak keluar tanah, yang keluar darah, kan begitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ketika aku pukul kau dengan kendi tadi, bukankah kau merasakan sakit? Ya, jelas sakit lah. Pukul kau tak sakit, itu sakit ya. Sekarang saya tanya, coba sifatkan bentuk sakit seperti apa? Ya tidak tahulah bentuk. Kau bisa melihatnya? Tidak bisa. Mendengarnya? Tidak bisa. Merabanya? Tidak bisa. Sebagaimana engkau tidak bisa mensifatkan angin rasa sakit seperti apa karena engkau tidak pernah melihat, mendengar ataupun meraba. Begitu juga Allah, Tuhan kita dan Tuhan kalian semua. Memang kita tidak bisa melihat, tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dilihat tidak ada wujud. Nah, jadi ini debat akal dengan akal namanya. Tetapi dengan itu kan masuk di akal. Lalu siapa yang mengumpulkan kita di sini? Siapa coba? Apa kita ada janjian kumpul di sini? Kan tidak. Inilah takdir. Allah takdirkan kita kumpul di sini. Dan selesai. Ya, satu pertemuan selesai. Jadi bicara tentang al-ghaib dalam ayat ini maksudnya apa? Wujudullah. Wujud. Adikku mentafsirkan bahwa yu'minuna bil ghaib, beriman dengan gaib itu maksudnya beriman dengan al-qada wal qadar. Maksud gaib di sini adalah al-qada wal qadar. Bahwa takdir manusia itu gaib. Makanya jangan pernah berdalil dengan tak. Karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Kita kan tidak tahu. Emang antum tahu takdir antum seperti apa? Ini semua gaib. Maka jangan pernah berdalil dengan takdir. Ada orang ada kelainan seksual, homo, ya. Kemudian kita katakan kamu homo tidak boleh, penyakit, obat. Mungkin Allah sudah takdir saya harus begini. Nanti kalau takdirnya sembuh saya sembuh kok. Dari mana kamu tahu takdir kamu seperti ini? Kapan kamu berhenti maksiat? Ya mungkin ditakdirkan masih doyan maksiat Ustaz. Nanti kalau sudah bosan pun ditakdirkan juga bosan maksiat. Tidak ada yang tahu dengan takdir itu. Gimana kalau seandainya takdirnya waktu maksiat kau mati? Kamu kan tidak tahu juga. Jadi jangan pernah berdalil dengan takdir. Makanya Rasul mengatakan fakullun muyassarun lima khuliqalahu i'malu ma syi'tum. Setiap kalian akan dimudahkan dengan amalan kalian. Maka beramal. Yang ketiga ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud gaib di sini artinya mencakup apa yang dihabarkan Nabi SAW. Kullu ma akhbara bihi Nabi SAW min ashratis sa'ati wa adabil qabri wal hashri wal nashri was sirati wal mizani wal jannati wal nar. Maksudnya beriman dengan yang gaib ini adalah setiap yang dihabarkan Rasul dari tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kiamat kecil ataupun tanda-tanda kiamat besar, kemudian azab kubur, kemudian kumpulnya manusia di padang mahsyar, kemudian disebarnya catatan, kemudian sirat titian, kemudian timbangan termasuk surga dan neraka. Maka itu yang harus kita imani, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan semua pendapat-pendapat ini benar semua, karena itu semua perkara gaib. Pokoknya apapun yang dihabarkan Allah dan Rasulnya dan itu berkaitan dengan yang gaib tidak boleh kita ragukan. Karena Al-Quran itu la raiba. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian Allah mengatakan wa yuqimuna as-salata. Setelah kita beriman dengan yang gaib, maka kita dituntut untuk mengerjakan salat. Ikhwan, ini penting sekali masalah salat. Masyarul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Pembahasan masalah salat ini pembahasan yang sangat mulia karena kita bicara tentang amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukukul ibadah, dalam hukukullah, hak-hak yang berkenaan dengan Allah. Karena amalan yang pertama dihisab itu dua. Pertama berkaitan dengan hak Allah, yang kedua berkaitan dengan hak manusia. Adapun berkaitan dengan hak Allah adalah salat, adapun berkaitan dengan hak manusia adalah urusan damai, bunuh-membunuh. Ini yang awal-awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan salat. Ada seorang syekh, orang yang mengerjakan salat. Ada seorang syekh bercerita, ada seorang ibu menelpon salah seorang masyayikh menceritakan tentang anak. Anaknya ini sudah dewasa, tetapi belum Allah takdirkan dapat pasangan. Dalam pekerjaannya selalu ada masalah. Kemudian juga pergaulannya selalu ada masalah. Pokoknya masalah itu seolah-olah tidak berhenti dan mustamir terus saja. Seolah-olah selesai masalah ini datang masalah yang lain. Masalah yang lain selesai masalah lain datang. Dan begitu seterusnya. Saya kasihan dengan anak saya.
Wahai Syekh, apakah anak saya ini terkena sihir? Apakah anak saya ini terkena penyakit ain, penyakit mata? Atau anak saya terkena hasad manusia? Tolong berikan fatwa kepada agar aku bisa membimbing anak. Syekh mengatakan, yang pertama ditanya oleh Syekh, wahai apakah putramu sholat? Yang pertama yang ditanya Syekh ini adalah, apakah putramu sholat? Kata ibu ini, demi Allah wahai Syekh, masalah sejak kecil memang aku tidak pernah mendidik dia sholat. Sampai sekarang dia tidak pernah sholat, padahal muslim. Maka Syekh mengatakan, jangan-jangan penyebab kesulitan putramu itu karena putramu tidak sholat. Kemudian Syekh mengatakan, sholat ini hablun bainal abdi wa rabb. Dia adalah tali yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Makanya sholat disebut sholat diambil dari silah. Silah itu tali penyambung. Sholat disebut sholat itu karena sholat itu bicara tentang hubungan hamba dengan Allah. Maka disebut sholat. Ketika tali penghubung hamba dengan Allah putus, berarti hamba ini terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terlepas hubungan antara dia dengan Allah karena terputus talinya, berarti terputuslah penjagaan Allah dengan hamba. Boleh jadi anakmu seperti ini karena suka meninggalkan sholat. Karena orang yang tidak sholat, dari permulaan dia bangun saja, dia sudah melakukan dosa besar yang Allah dimaksiati di sini. Dia bangun pagi, dia meninggalkan sholat fajar. Berarti bangun dari tidur saja, dia sudah melakukan dosa besar. Dosa paling besar setelah syirik, melebihi dosa-dosa yang lainnya. Bayangkan bangun tidur dia sudah melakukan dosa sebesar-besarnya dosa setelah kesyirikan. Bagaimana akan diberkahi hidup? Karena orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu ikhwan, dosanya lebih besar dibandingkan berzina. Dosanya lebih besar dibandingkan membunuh. Dosanya lebih besar dibandingkan minum khamr. Dosanya lebih besar dari dosa-dosa. Sebutkan dosa apa? Jangan syirik saja. Karena ada kaidah para ulama, meninggalkan yang wajib lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan yang haram. Sholat kan wajib, ditinggalkan lebih besar dosanya dibandingkan Anda melakukan yang haram, judi, zina, khamar dan yang lain. Bayangkan, awal mulai bangun saja sudah maksiat. Tengah hari maksiat, sore hari maksiat, malam hari maksiat lagi. 5 kali sehari anakmu melakukan dosa besar yang Allah dimaksiati di sini. Bagaimana anakmu akan berkah hidup? Baik. Jawabannya kan mantap. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya akan sebutkan 10 dosa, semua bahaya. Dan ini bagi anda yang dengar di YouTube juga ibarat bisa disebar dan antum bisa sebarkan ke yang lain. Bagaimana dosa orang yang meninggalkan sholat? Ya man tarika sholat isma. Dengarkan orang yang meninggalkan sholat. Pertama, orang yang meninggalkan sholat dan terus menerus seperti itu, hakikatnya dia setiap hari mendapatkan ejekan dari syaitan. Dia diejek oleh syaitan. Bagaimana bentuk ejekan? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan juga Bukhari dan lainnya dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan, dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala na'iman hatta asla. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, diceritakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang dia terus tidur, tidak bangun sholat fajar sampai terbit matahari. Tidak ada keinginan bangun. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhun. Itulah orang yang telinganya dikencingi syaitan setiap malam. Setiap malam syaitan mengencingi telinganya. Ada penafsiran ulama hadis. Apa yang dimaksud setan mengencingi telinganya? Penjelasan yang pertama, maksudnya setan mengejek dia, menghina dia dengan cara mengencingi. Coba bayangkan ya, kalau antum saya ludahi wajah, kan telinga bagian wajah, ada kepala, anda ludahi telinga antum, wah gitu, marah nggak? Terhina, terhina. Oke, saya buat bukan ludah, saya kencingi. Saya kencingi lagi itu telinga antum. Kira-kira perasaan antum gimana? Jadi orang yang meninggal sholat itu sedang dihina sama setan. Kita jadi kencingi gitu, marah luar biasa. Ini setan kencingi telinga. Nyantai aja dikencingi setan. Memang betul-betul antum kencingi lah gitu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna hakikatnya betul-betul setan itu kencing di telinga antum. Seperti antum masuk toilet antum kencing, itulah setan kencing, betul-betul kencing. Tapi bentuk kencingnya setan apakah sama dengan kencing antum? Ya tentu beda. Kalau sama ya sudah mudah. Ya beda lah. Tapi yang jelas, ya mungkin seperti itu, Mak.
Makna yang ketiga, maksudnya setan mengencing telinga kita itu, telinga kita dibuat tuli sehingga dia menolak nasihat. Kan hadir di setan, orang nasihat tidak peduli sama dia. Mau diomongin aja itu degil keras kepala. Nggak pernah sholat itu telinganya tertutup. Naudzubillah. Coba ya, ini orang-orang yang meninggal sholat seperti ini hukuman. Ini yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, maka di pagi harinya sampai siang harinya sampai sore harinya Allah buat dia tidak punya semangat hidup. Allah buat dia tidak punya semangat hidup, malas, kemudian banyak masalah yang tidak tahu sebabnya kenapa. Kok ada aja masalah itu? Sebabnya nggak tahu apa. Tahu ada masalah saja. Dalilnya mana? Sebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam salasa uqad yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawil farhun fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat uqdat fa idza tawadda'a in hallat uqdat fa idza shalla in hallat uqdatun fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Ya. Kata Nabi SAW, setiap malam setan itu datang kepada setiap manusia yang tidur, kemudian mengikat di tengkuknya 3 ikatan. Ingat paradigma barat ketika bicara tentang otak di kepala, maka mereka akan mengatakan otak itu hanya 2, kiri dan kanan. Otak kiri, otak kanan, kata mereka. Tapi dalam bahasa Quran, otak itu ada 2 juga. Tapi otak depan disebut ubun-ubun, otak belakang disebut tengkuk. Itulah bahasa Quran. Ubun-ubun itu di tangan Allah. Nasiyatin biyadihi. Ubun-ubun manusia itu di genggaman Allah. Setan tidak bisa mengganggu otak depan karena di tangan Allah. Sehingga setan itu hanya bisa mengganggu otak belakang. Diikatlah otak kita itu 3 ikatan. Kemudian dibuatnya dia malas dan tidur terus. Ketika hampir mendekati subuh, maka setan akan membisikkan di telinganya dan mengatakan, lailun tawilun farhud, tidurlah, malam masih panjang. Gitu ya. Itu lagunya setan. Tidur gitu. Malam masih panjang. Tetapi kalau dia lawan bisikan itu, bangun dia. Maka ketika bangun dia langsung berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, hilang 1 ikatan. Fa idza tawadda dia langsung wudu, hilang 2 ikatan. Fa idza shalla in halat uqdatun, ketika dia salat hilang 3-tiganya. Apa kata Rasul? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Di pagi harinya maka dia akan punya semangat hidup, jiwanya akan baik dan tidak tersentuh masalah. Makanya kawan, kita bisa rasakan kalau antum bangun di sepertiga malam, walaupun antum capek, antum bangun tahajud sampai sholat fajar sampai subuh, adalah ngantuk-ngantuk dikit. Tapi ketika sudah agak pagi, jam 7, jam 8 hilang ngantuknya, nggak ada perasaan lemah. Kita bisa rasakan ya? Coba saja, nggak ada, tetap aja sama dengan orang yang tidur full. Bahkan terkadang ada orang yang tidur full, bukan full lagi, full gitu ya. Saking tidur lagi. Udah tidur ya jam 8 malam, bangun jam 7, sarapan, tidur lagi, bangun duhur, habis duhur lemes ya badannya. Padahal tidurnya berjam-jam itu. Kenapa? Ini hadisnya. Kalau dia tidak asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, tidak bangun berzikir, tidak wudu dan tidak sholat subuh, jadilah jiwanya buruk, banyak masalah, tidak tahu sebabnya, dan jadilah dia pemalas. Lihat orang yang meninggal shorting, sehari 3 ikatan, 2 hari 6 ikatan, 3 hari 9 ikatan, 100 hari tak ruwet ikatan. Nah itu murah ikatan, benar. Itu makanya orang nggak sholat itu masalah itu. Ini satu. Yang kedua, yang ketiga, ikhwan, ini yang lebih ngeri. Ketika Nabi SAW
di Isra Mi'rajkan dari hadis Samurah bin Jundab, dan hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari, semua riwayat Bukhari. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dibawa oleh dua malaikat, Rasul sedang tidur, tiba-tiba dalam mimpinya, dan mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi itu wahyu, karena terkadang wahyu itu lewat mimpi. Seperti Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, ya harus betul-betul disembelih, karena mimpi Nabi itu wahyu. Makanya ketika setan datang kepada Ibrahim, ya Ibrahim, atadbahu ibnataka li ajli ru'ya. Ibrahim, kau mau menyembelih anak gara-gara mimpi? Mikir dong. Kata Ibrahim, enggak jawab, ambil batu dilempar. Allahu Akbar. Ya. Jadi mimpi para nabi itu wahyu. Kata Nabi SAW, ataniya lailata atiyan. Datang dua malaikat malam semalam membawa diri. Kemudian dua malaikat mengatakan kepadaku, intolik. Maka aku berjalan bersama. Sampai ketika ada sebuah tempat yang paling tinggi, aku tidak sanggup berjalan. Maka diambillah malaikat, dibawa ke atas. Rupanya sampai di atas diperlihatkan banyak orang yang sedang diadab, disiksa, diperlihatkan adab kubur. Salah satunya kata Nabi SAW, dia mengatakan, aku melihat wa idza rajulun muttaji'un, tiba-tiba aku melihat ada orang yang diterlentangkan. Wa idza akharu qa'imun alaihi bis-sakhrati, di sampingnya ada orang yang berdiri, di tangannya batu besar. Kemudian wa idza huwa yahwi bis-sakhratil ra'si, tiba-tiba orang yang di samping ini membenturkan batu yang di tangannya ke kepala orang yang sedang baring di bawahnya, hancur dan remuk kepalanya. Ketika hancur dan remuk kepalanya, Allah ganti dengan kepala batu. Kemudian diremukkan lagi seperti itu, diganti dengan kepala batu. Dan begitu ketika itu kata Nabi SAW, mahada, siapa orang ini? Kenapa disiksa sedemikian sadisnya? Maka kata Nabi SAW menjelaskan, kata Nabi SAW, li'annahu yanamu anis salatil maktubah, sebab saat datang waktu-waktu sholat yang 5 waktu harusnya dia sholat malah tidur. Ini hadis Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Kalau seandainya Allah takdirkan kita diperlihatkan adab kubur hari ini, mungkin betapa banyak kita melihat ada orang-orang yang dikubur itu mungkin setiap hari dibentur-benturkan kepalanya dengan batu sampai remuk, kemudian diganti dengan kepala baru, dan itu akan terus berlangsung sampai kiamat dibangkitkan. Apa enggak takut orang-orang yang meninggalkan salat? Ya man tarikas salat, wahai orang yang meninggalkan salat, isma'u, dengarkan hadis ini. Ini hadis ngeri ini. Coba yang sengeri ini loh. Orang yang meninggalkan salat kan enggak paham saja mereka akan seperti ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 59 sampai 6. Allah mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwata fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang sekelompok orang di akhir zaman yang mulai meremehkan salat dan banyak mengikuti syahwat. Maka mereka akan dilempar yalqauna ghayya, ke tempat yang disebut dengan ghay. Apa ghay? Ulama tafsir mengatakan ghay adalah wadin fi jahannam khabisan khabisa ta'mi ba'ida qa'ri. Ghay itu artinya adalah satu lembah di dalam neraka jahanam yang sangat busuk sebusuk-busuknya dan sangat dalam sedalam-dalam. Jadi orang yang meninggalkan salat disediakan satu tempat dalam neraka jahanam dalam bentuk lembah yang menakutkan. Dan ayat ini surah Maryam 59 sampai 60 diperkuat dengan surah Al-Maun. Allah mengatakan, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurau. Wail, neraka wail bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya dan suka riya dalam salat. Apa itu wail? Kata para ulama, wail itu adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahanam, yahwi fihil kafiru arba'ina kharifa qabla an yablugha qa'rahu. Kalau seandainya ada orang kafir jatuh dari titian siratal mustaqim, itu baru sampai dasar di lembah yang disebut dengan wail itu selama 40 musim atau 40 tahun baru sampai di dasar. Itulah wail. Sampai disediakan sama Allah bentuk
wail, ghaib, lembah yang menakutkan, neraka jahanam yang jahanam sendiri ketakutan dengan lembahnya. Setiap hari dia meminta perlindungan kepada dari lembahnya. Pada lembahnya ada di dalam jahanam, jahanamnya ketakutan. Luar biasa. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, dan ini yang paling bahaya. Jangan sampai kita dihukum seperti ini. Salah satu nikmat terbesar pada hari kiamat adalah ru'yatullah, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang lebih besar di akhirat melebihi daripada sorga itu sendiri. Padahal kalau cerita sorga itu malah ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar kan. Sorga itu kenikmatannya tidak bisa dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan pun tidak bisa kita. Saking nikmatnya. Tapi ru'yatullah, melihat wajah Allah jauh lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada penduduk sorga dan mengatakan, saluni masyika, hadza yaumun masjid. Minta-minta lagi, apa yang kurang? Lihat bagaimana karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kurang? Minta-minta, ini hari tambah nikmat kepada kalian. Maka ahlu sorga mengatakan, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna 'anil nar. Bukankah kau sudah memutihkan wajah kami, kau masukkan kami ke surga, kau keluarkan kami dari neraka? Ini sudah cukup ya Allah. Sudah cukup. Maka kemudian Allah mengatakan, tidak, aku akan beri nikmat yang jauh lebih besar daripada surga. Dibuka tabir yang merupakan cahaya. Semua penduduk surga melihat wajah Allah, semua berteriak dan mengatakan, demi Allah tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan melihat Allah. Akan tetapi tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, maka mereka tidak akan melihat Allah. Perhatikan hadis. Hadis dari Jarir ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badr. Kata beliau, kami duduk bersama Nabi. Tiba-tiba malam itu memang sedang purnama, besar-besarnya bulan. Maka kami semua melihat bulan. Kata Nabi SAW, inna satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yah. Kau lihat bulan itu, ya wahai Rasul, kalian akan melihat Allah seperti engkau melihat, tidak berdesak-desak. Coba kalau bulan purnama, antum rebutan mau nengok bulan, enggak. Cukup antum negak ke atas. Berdesak-desakan? Tidak. Bukan kayak tengok konser, desak-desak kan. Enggak, lihat bulan itu nampak. Jadi melihat Allah seperti itu. Bukan diserupakan dengan bulan, tetapi diserupakan melihatnya. Karena Allah ya bukan bulan. Bulan itu mah. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلِبُوا عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. Kalau kalian ingin melihat Allah, kalau kalian mau, maka jangan pernah kalian terkalahkan untuk sholat sebelum terbit matahari, maksudnya sholat subuh, dan sholat sebelum terbenam matahari, maksudnya sholat asar. Kalau kalian ingin melihat Allah, jangan dua sholat. Kemudian Rasul membacakan ayat, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Surah Qaf ayat 30. Lihat bagaimana Nabi luar biasa ya. Terhalangnya ru'yatullah gara-gara meninggalkan sholat fajar dan sholat asar. Terutama sholat fajar, jangan ditinggalkan. Ada seorang pembesar Israel, Yahudi. Dia bicara di sosial media, televisi, tentang peperangan antara Islam dengan Yahudi. Seolah-olah dia membenarkan akan terjadi peperangan. Bahkan dia membocorkan rahasia. Kalau seandainya orang Islam itu sampai sholat subuh, sholat fajar, dan jumlah mereka sama dengan sholat Jumat, maka mereka akan mengalahkan kita. Ini ucapan mereka. Kalau seandainya sholat subuh itu, jumlah yang sholat sama dengan jumlah sholat Jumat, kita akan kalah. Kenapa orang Yahudi mengatakan seperti? Di akhir zaman, kalau kita cerita tentang Al-Mahdi al-Muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu, Muhammad bin Abdullah. Dan Imam Mahdi bukan orang Indonesia. Ada tuh yang ngomong bahwa Imam Mahdi itu akan keluar di Nusantara. Imam Mahdi yang mana? Orang mana itu? Orang Medan, orang Jawa, orang mana? Orang apa? Imam Mahdi itu munculnya di Madinah, di Mekah, di Bai'ah, di antara dua. Jadi ketika cerita Imam Mahdi, Dajjal ini kan banyak pengikutnya. Permulaannya saja sudah 70.000 orang Yahudi Ashabirah. Belum lagi bangsa Mongol, Turk. Belum lagi orang-orang Arab jahil. Belum lagi kaum wanita. Macam
Mungkin 2/3 dunia akan ikut Dajjal nanti di akhir zaman. Dan Dajjal tidak dibunuh dan tidak bisa dibunuh kecuali Rasulullah Nabi. Maka Imam Mahdi dan pasukannya tidak bisa melawan Dajjal. Terpaksa mereka harus sembunyi di Bukit Tur. Mereka dikepung, bersembunyi di Bukit Tur. Saking lamanya mereka di Bukit Tur sampai kelaparan, sampai kepala kerbau lebih berharga dibandingkan tumpukan emas. Karena yang mereka butuhkan bukan emas, makan. Saking lapar. Akhirnya pasukan Imam Mahdi mengatakan, kalau kita ini seperti ini terus kelaparan, mungkin kita akan mati kelaparan. Kita ini prajurit tentara. Lebih baik kita mati syahid dibandingkan mati kelaparan. Maka kemudian mereka datang pada Imam Mahdi. Bagaimana kalau besok kita serang saja Dajjal? Apapun yang terjadi, apa kita mati syahid lebih mulia bagi kita? Maka Imam Mahdi pun kemudian setuju. Baik, kita berangkat setelah sholat fajar. Sholat fajar dulu. Berangkat setelah sholat fajar. Maka ketika betul-betul di pagi hari itu, azan dikumandangkan. Setelah selesai azan, menunggu waktu qomat, langit gelap, segelap-gelap. Tiba-tiba ada cahaya dari langit. Rupanya Isa bin Maryam turun diapit 2 malaikat dan rambutnya seperti baru dibasahi, menetes. Dan hawa mulutnya bisa membunuh orang Yahudi sejauh mata memandang. Akhirnya Isa pun turun. Kemana? Ke Bukit Tur. Ketika kaum muslimin siap-siap sholat fajar, sholat subuh. Kata Al-Mahdi kepada Isa bin Maryam, karena mereka sudah tahu sifat-sifatnya yang sudah disifatkan Nabi kan. Makanya kemudian Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya Allah. Silahkan wahai kaum, wahai Isa, maju. Tapi Isa mengatakan di kulli kaum, setiap kaum itu ada imam bosnya. Maka Imam Mahdi yang mengimami Isa jadi imam untuk membantah bahwa Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan Tuhan, Isa bukan 3 di antara Tuhan. Asal Tuhan jadi makhluk, sudah gimana saja. Ya. Jadi imam saja tidak mungkin Tuhan. Tuhan itu diibadah, bukan dia beribadah. Dan untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan qatalna Masih nama kami sudah membunuh Isa, dia masih hidup turun dia. Ya kan? Akhirnya sholat subuh. Selepas sholat subuh berangkat. Dajjal dibunuh Isa bin Maryam dan orang Yahudi dikalahkan dengan jumlah yang sedikit sehingga mereka kocar kacir, tunggang langgang, sembunyi di batu-batu, ngomong, hei muslim, di sini ada orang Yahudi, bunuh dia. Sembunyi di balik pohon pula ngomong, wahai muslim, ini ada orang Yahudi, balik saya bunuh dia. Semua makhluk bicara kecuali satu pohon bisu tidak mau ngomong melindungi Yahudi. Pohon itu disebut gorkot. Gorkot itu bukan pohon cemara. Ada yang mengatakan pohon cemara. Sampai saya dengar dulu ada yang fatwakan serampangan untuk menebas pohon cemara se-Indonesia. Itu pohon gorkot gitu. Gimana sih? Bukan pohon gorkot itu. Di sini bocor pula ke Israel. Makanya orang Israel banyak-banyak nanam pohon gorkot. Suatu ketika orang Palestina menyerang dengan layangan api. Layangannya sampai pula di hutan, Israel terbakar pula di pohon gorkot. Ditanam lagi. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat syahidnya di sini, kemenangan marbut terikat dengan sholat. Kalau Anda ingin menang, sholat. Mana dalilnya? Dalilnya orang azan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apa arti falah itu? Menang. Ayo kita menang. Enggak mau. Kan gitu ya. Ayo kita menang. Moh kata orang Jawa. Ayo kita menang. Embung kata orang Sunda. Ya gimana? Dia aja dulu. Diajak menang enggak mau. Ingin angan-angannya Islam ingin berpuasa. Sholat pun tidak. Kemenangan itu marbut bil falah. Kemenangan itu marbut bis salat, terikat dengan salat. Makanya panggilannya hayya 'alal falah. Jadi kalau kita ingin menang salat, itu maksudnya. Karena di antara panggilannya itu adalah falah, hayya 'alal falah, ayo kita menang. Ternyata sampai di masjid yang salat orang tua semua, gimana bisa menang? Udah aja enggak ada yang ke masjid. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang keenam, disediakan neraka khusus. Bayangkan, sediakan neraka khusus orang yang tidak sholat. Apa nerakanya? Saqar. Allah mengatakan, "Masalakakum fi saqar." Kenapa kalian bisa masuk neraka Saqar kata Allah? Apa jawaban penghuninya? Lam nakum minal musallin. Karena kami tidak sholat. Sampai dikhususkan neraka loh bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang ketujuh, hidupnya gak akan tenang, saya katakan tadi. Ada saja masalah, tak tahu sebabnya, susah mengurainya, tidak tahu ujung pangkalnya, tidak ada penyelesaiannya. Masih ada saja masalah, ngeluh. Lihat Allah mengatakan, innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan makin mengeluh.
Wa idza massahul khairu manua, apabila didapatkan kebaikan harta pelit kikir naudzubillah. Setelah itu Allah katakan illal musallin, kecuali orang salat, alladzina hum 'ala salatihim dahir, yang dalam salatnya tidak pernah meninggal, enggak akan ngeluh hidup. Ya. Kalau orang tidak salat dia seperti ini, ngeluh saja. Kalau ditimpa musibah makin ngeluh. Yang dimarahi Allah pula dimarahi. Kenapa aku terus ya Allah? Kenapa gak si anu saja? Si aku saja. Enggak ada lagi objeknya. Allah dimarahi. Oh dikasih harta banyak, bukannya syukur, pelit, medit diri. Pokoknya ngeluh saja. Illal musallin, kecuali orang sholat gak akan mengeluhnya. Kemudian yang nomor 8, orang yang tidak sholat ini khawatir dia jadi munafik. Di antara sifat munafik itu adalah malas sholat. Kata Nabi SAW sendiri mengatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam surah An-Nisa 142 Allah mengatakan orang-orang munafik itu suka menipu Allah, padahal Allah yang tipu mereka. Jangan salah. Ya. Mereka maunya nipu Allah, tapi mereka tidak sadar mereka sedang ditipu Allah. Orang munafik, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Seandainya pun salat malas-malas. Seandainya pun salat itu ya malas-malas, terpaksa gitu. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali itu. Dan Rasul mengatakan, afdhalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatil fajr. Seberat-berat salat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Tak mau orang itu salat isya dan fajar. Kemudian yang nomor 9, ini lagi yang bahaya. Orang yang tidak sholat, maka dia satu neraka dengan Fir'aun, satu neraka dengan Qom, satu neraka dengan Haman, dan satu neraka dengan Ubay ibn Khalaf. Semua orang kafir, orang jahat-jahat. Mau satu neraka dengan Fir'aun? Siapa yang mau satu neraka dengan Fir'aun? Kadang-kadang adalah seorang artis itu, dia redo kalau masuk neraka. Gak apa-apa saya masuk neraka, biar ketemu artis ini, artis itu, artis luar negeri sebetulnya. Biar ketemu artis ini, artis itu, pemain sepak bola ini, pemain sepak bola itu. Kamu gila ini wanita. Semoga Allah gilakan sekali. Mungkin gila kan ya. Masa ada orang ngomong? Mana akal? Jangankan masuk neraka, coba jadi kamu tuh masukkan ke lilin. Wah enggak sejam taruh jarinya di lilin, terbakar semua. Apalagi neraka. Itu api dunia itu satu bagian daripada 70 bagian panasnya api neraka. Hanya satu bagian dikeluarkan ke dunia. Itu udah bisa membakar dunia. Gimana yang 69 ya? Jadi memang kadang-kadang ketua kepala ini. Jadi Nabi SAW mengatakan, keluarkan dari Imam Ahmad, kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa husyira yaumal qiyamah ma'a fir'auna wa haman wa qarun wa ubay ibn Khalaf. Dalam hadis Nabi SAW, siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu maka tidak akan diberikan cahaya, tidak akan diberikan bukti, dan tidak akan diselamatkan, dan mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. Dikumpulkan dengan orang-orang kayak ini. Ini enggak sholat. Kemudian yang terakhir, ini yang paling ngeri sekali. Orang yang tidak sholat, Nabi enggak akan kenal kita. Coba rugi sekali kalau Nabi enggak kenal kita pada hari kiamat. Enggak kenal, mau ngaku-ngaku umatnya Nabi, Nabi lo enggak kenal dengan kamu. Nabi gak kenal dengan ente, gak kenal sama sekali. Bayangkan, Nabi gak kenal kita, cuma mau ngasih sesuatu. Kenal pun tidak, masakan nolong, saya gak kenal kamu. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, taridu alayya ummatil haud, akan datang umatku nanti pada hari kiamat ke telaga. Kemudian wa ana a'udun nas anhu kama yaqudur rajulu ibila rajuli an ibili. Qalu ya nabi ata'rifuna? Qala na'am. Kemudian dikatakan, dan kalian akan digiring seperti seseorang menggiring unta untuk diarahkan ke telaga Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, Rasul, apakah kau akan kenal kami sebagai umat? Kata para sahabat, kata Nabi SAW, ya. Kemudian Rasul mengatakan, kalian punya tanda yang merupakan tanda bahwa engkau adalah umat. Apa tandanya? Kata Nabi SAW, tandanya adalah ghurran muhajjalin min azaril wudu.
Tandanya adalah cahaya-cahaya yang ada di tangan, di dahi, dan semua anggota wudhu. Jadi anggota wudhu itu, mulai dari tangan, kemudian wajah, kepala, sampai ke kaki itu akan bercahaya. Dari cahaya wudhu itulah Rasul kenal kita. Dan orang yang tidak sholat pasti tidak wudhu. Karena tidak mungkin sholat tanpa wudhu. Jadi Nabi tidak akan kenal wudhu tidak. Bukan hanya itu saja. Malaikat yang akan menyelamatkan orang yang dapat syafaat di neraka tidak kenal. Semana kalau nggak kenal mau dikeluarkan dari neraka? Malaikat nyari-nyari yang mana katanya kan? Tidak tahu. Kenapa nggak kenal? Karena nggak sholat. Mana hadis? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri masih dalam Sahih Bukhari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hatta idza arada Allah rahmatan man arada bil ahlina. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki diselamatkan pun neraka karena rahmatnya, dan rahmat itu yang terakhir. Ingat, rahmat Allah itu terakhir, mengeluarkan orang dari neraka. Pertama syafaat Nabi, kemudian syafaatnya para syuhada, kemudian para malaikat memberikan syafaat, kemudian syafaatnya orang-orang soleh, kemudian syafaatnya anak-anak yang soleh, kemudian syafaatnya manusia satu persatu, sehingga ketika tidak ada lagi yang memberikan syafaat, orang ini masih ada di neraka. Bagaimana cara dia keluar? Maka dia keluar dengan rahmat. Nggak ada lagi yang nolong dia. Nabi nggak ada, malaikat tak bisa, anak tak bisa, orang tua tak bisa, kawan-kawan tak bisa. Siapa lagi? Dia masih tersisa di neraka itu. Maka mereka akan diselamatkan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dengan cara apa? Mengutus malaikat untuk mengambil mereka. Bagaimana caranya malaikat mengambil mereka, dan bagaimana cara tahu harus orang itu diselamatkan? Maka Nabi SAW mengatakan, ya'rifunahu bi athari sujud wa harramallahu 'ala nar an ta'kula athar sujud. Mereka dikenali para malaikat dengan bekas sujudnya, karena Allah mengharamkan bekas sujud dimakan api neraka. Orang yang suka sujud itu akan diharamkan untuk dimakan api neraka. Malaikat mengeluarkan mereka karena tahu dari mana, bukan dari namanya, tapi dari jidat dia yang suka wudhu, yang suka sholat. Coba bayangkan, kalau antum pahami 10 perkara ini, apa nggak ngeri orang meninggalkan sholat? Makanya kenapa di permulaan Al-Baqarah setelah kita beriman dengan yang gaib, yang ditekankan kedua adalah wa yuqimuna sholat. Baru satu kalimat lagi, nggak apa-apa. Malah mana? Apa berarti sampai di sini? Lanjut. Oke, satu ayat lagi. Bukan satu ayat. Ayat sedikit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqna. Dari apa yang kami rizkikan. Maksud rizki itu artinya setiap yang bisa dimanfaatkan, itu namanya rizki. Baik benda, baik uang, baik pakaian. Benda apa sajalah selama bisa dimanfaatkan disebut rizki. Ya. Apapun yang bisa dimanfaatkan itu rizki. Lah, apapun yang bisa dimanfaatkan boleh kita sedekahkan. Ikhwan, kalau kita membahas sedekah, maka kurang lebih dengan masalah salat, banyak keutamaan yang akan diraih. Salah satunya adalah, kalau saya bertanya kepada Anda, mau diazab ataukah mau diberikannya? Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Pasti jawabannya ingin masuk surga ya Ustaz. Ingin dapat nikmat. Lah, masa masuk neraka dan kalau begitu sedekah. Perhatikan sabdanya. Nanti di padang mahsyar manusia itu akan berdiri. Ingat, posisi manusia di padang mahsyar bukan kayak posisi antum sedang dikumpulkan di lapangan. Kalau antum dikumpulkan di lapangan 17 Agustusan, dikumpulkan oleh pemerintah di lapangan sini di Putri atau di mana, antum masih bisa lah beli es, bisa antum sambil duduk, bisa antum sambil baring, bisa lah sambil kipas-kipas. Tapi di sana yang jual esnya saja tidak jual es, nggak bawa gerobak di sana, karena orang itu dibangkitkan hufatan, uratan, hurlan, buhman, tanpa dikhitan, tanpa alas sandal, tanpa ada pakaian di badan, dan tanpa barang, bawa barang sedikit pun. Ya telanjang gitu saja, nggak bawa pakaian aja tidak. Apa yang mau dikasihkan orang? Sementara posisinya berdiri, tidak ada yang duduk, sebab kalau duduk tenggelam dengan keringatnya. Berbaring makin lagi telalap dengan keringatnya. Jadi posisi mereka berdiri berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, yauma yaqumun nas. Yaqum, pada hari manusia berdiri semuanya di hadapan Allah. Matahari dekatkan 1 mil. Panas terik luar biasa. Kita aja seminggu di tak hujan-hujan nih. Oh Allah, kipas ini sudah AC, kipas pula di badan. Susah. Pokoknya mau tidur saja. Aduh, adanya cemas.
Karena panas. Pertanyaannya, mau nggak pada hari ketika matahari diletakkan di atas kepala, tiba-tiba datang payung. Datang payung sehingga kita bisa menaungi kepala kita dari matahari. Ketika kalau terik-terik matahari ada payung. Di dunia saja pakai payung sudah senang. Dipayungi sehingga kepala kita tidak tersengat dengan 1 mil matahari di atas kepala. Mil itu ada 2 penafsiran. Kata rawi hadis mengatakan, saya tidak tahu maksud Nabi mil itu. Apakah kalimat milun itu alat untuk celak? Celak itu kan ada ambil-ambil itu, tusuk-tusuknya itu namanya mil dalam bahasa. Coba kalau mil itu artinya tutup celak paling panjang 1 jengkal. Berarti kalau mil maknanya alat celak, berarti kepala 1 jengkal. Kemudian kata rawi, apakah mil itu alat celak ataukah mil itu artinya jauhnya jarak? Ada 1 kilo, ada 1 mil. Oke lah kalau 1 mil itu artinya jarak, tetap masih dekat. Kalaulah matahari tidak Allah letakkan di porosnya, jauh sedikit dari bumi, bekulah bumi. Dekat sedikit dari bumi, terbakarlah bumi. Makanya Allah letakkan di situ. Coba nikmat Allah. Meletakkan matahari itu nikmat Allah. Jangan sampai lebih jauh, jangan sampai lebih dekat. Pas di porosnya. Jauh sedikit, bekulah kita. Nggak usah masuk kulkas. Kalau dekat-dekat pula terbakar semuanya. Makanya pas itu nikmat meletakkan saja lihat. Allah itu mengkira-kira luar biasa. Itu nikmat. 1 mil tiba-tiba ada payung naungi kita dari matahari. Kata Nabi SAW, kalau Anda ingin dapat payung sedekah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya dari 7 orang itu rajulun tasaddaqat biyaminih, seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu, artinya saking ikhlas. Sedekah sembunyi-sembunyi. Dan sedekah sembunyi-sembunyi itu luar biasa ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan sedaqatus sir tutfi'u ghadab. Kalau saya tanya sama antum, mau dimarahi Allah, dimurkai Allah, atau dimaafkan Allah? Tentu jawabannya pengen dimaafkan Allah, pengen mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau Allah sudah murka, jangan lagi kita gunung pun dihancurkan. Kalau Allah murka, jangan lagi kita laut pun ditumpahkan. Kalau Allah sudah murka, bintang dijatuh-jatuhkan, langit digulung, kiamat ditegakkan. Itu kalau sudah murka. Pertanyaannya, antum mau dapat murka atau tidak? Kalau tidak ingin mendapatkan murka, sedekah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan shadaqatus sir tutfi'u ghadab. Sedekah yang sembunyi-sembunyi menahan murkanya Allah. Jadi kalau Allah murka dengan kita supaya jangan murka, sedekah. Bahkan yang lebih hebat, kalau antum banyak masalah, nggak tahu sebabnya, kok susah kali ya keluar dari masalah itu. Buka bisnis, buka jualan, gulung. Baru kawin, cerai. Baru bangun rumah, besoknya roboh, kena angin banyak. Pokoknya banyak masalah saja. Pokoknya banyak kali masalah. Pertanyaannya, mau nggak antum diberikan kemudahan, dihilangkan masalahnya, hidupnya tenang, senang? Maka saya katakan sedekah. Dan Nabi SAW yang mengatakan, sana'ul ma'ruf taqi masari as-su. Sana'ul ma'ruf, melakukan kebaikan dengan sedekah. Tidak mesti dengan uang, sedekah itu dengan tenaga. Yang penting kan berbuat baik. Ya, ada orang pengen barangnya diangkat, kita angkat. Kemudian kita jalan ada batu, ini kalau roda motor ini kena batu, guling bahaya, ambil ke sampingkan, gitu ya. Itu kalau batu diambil ke sampingkan, kalau dompet diambil masuk kocak. Itu kan sana'ul ma'ruf. Artinya bahwa apa kan sedekah itu kan tidak mesti dengan uang kan, dengan tenaga. Ada tetangga lagi hamil butuh kendaraan, antar ke rumah sakit, antar, apa susahnya? Itu sedekah. Sana'ul ma'ruf. Sedekah itu kaki akan melindungi dari apa? Masari as-su. Apa masari as-su itu? Kata para ulama, masari as-su itu artinya sesuatu yang Nabi SAW berlindung darinya. Seperti tenggelam, seperti jatuh dari ketinggian, seperti terbakar, seperti mati su'ul khotimah, seperti kesusahan-kesusahan dunia lainnya. Harusnya antum ditabrak tidak tertabrak. Harusnya antum menabrak tidak jadi nabrak. Antum harus jatuh tidak jatuh. Tiba-tiba bangunan runtuh, antum di sampingnya tidak mati. Ya. Harusnya kemudian antum naik kapalnya tenggelam, antum pula selamat. Itu maksudnya. Harusnya antum su'ul khotimah, husnul khotimah pula. Jadi semua kesulitan-kesulitan itu dimudahkan, kata Rasul. Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Hebatnya sedekahnya.
Luar biasa ini. Dan ingat ikhwan, terkadang kalau orang itu tidak paham tentang mana sedekah. Sedekah itu, yang butuh itu bukan orang miskin sama kita. Itu kesalahan. Kalau kita sedekah itu kayaknya dia yang butuh saya. Kan gitu ya? Kalau ada orang minta-minta, kayaknya kok dia butuh kali dengan saya. Kalau ada masjid minta, kayaknya masjid yang butuh saya. Kalau ada pesantren nyebarkan infak, kayaknya pesantren yang butuh saya. Kalau ada orang susah minta, kayaknya orang itu yang butuh saya. Jangan, cara paradigmanya itu hilangkan tuh kalimat itu. Yang butuh itu bukan mereka sama kita, kita yang butuh mereka. Yang bersedekah itu yang butuh. Jadi orang yang bersedekah itu sangat berhajat kepada orang miskin, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada masjid yang membangun, kepada madrasah, pesantren atau apa saja. Kita yang butuh mereka, bukan mereka butuh sama kita. Kan itu kan paradigma yang salah itu. Kenapa? Tadi contoh-contohnya. Orang yang bersedekah tidak diwafatkan kecuali husnul khotimah. Kembali ke siapa? Ke kita. Supaya kita di jalan selamat. Supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Supaya di kantor kita adem-adem ayam tidak masalah. Supaya di jalan kita tidak dimuji orang. Supaya dalam urusan itu dimudahkan. Itu kembali ke kita loh itu. Coba kalau nggak ada orang miskin, atau mau sedekah sama siapa? Masih untung ada orang miskin. Jadi kita yang butuh kepada mereka. Jangan salah, ini paradigma ini aneh orang bersedekah. Jadi orang kaya itu yang butuh orang miskin, bukan orang miskin butuh orang kaya. Karena sedekah itu kembali manfaatnya bukan ke orang yang kita sedekahi, tapi ke kita yang bersedekah. Itu paradigmanya diganti. Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa kenapa banyak kalau kita cerita tentang utama sedekah juga waktu, ya. Maka di sini ada 3 poin pertama yang sudah kita bahas, bahwa Al-Quran itu sesuatu yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan ciri orang yang bertakwa, 1 beriman kepada yang gaib, 2 melaksanakan salat, dan yang 3 suka bersedekah atau berinfak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.